Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada sesi kali ini pada mata kuliah agama, dan pada sesi ini saya akan menyampaikan materi tentang anak yang baik menurut agama bersama saya Muhammad Nasruddin. Apa itu anak? Anak itu ya kalau dalam bahasa yang lain disebut juga sebagai buah hati. Buah hati artinya sesuatu yang berada dalam hati. Jadi anak itu tidak semata-mata sebagai produk yang bersifat biologis, tapi juga bersifat afektif, bersifat psikis ya. Jadi dimensi anak itu ya, karena dia adalah manusia, maka dimensi relasi antara anak dengan orang tua tidak semata-mata relasi yang bersifat biologis, tapi relasi yang bersifat kompleks ya, multidimensi ya, sangat kompleks gitu kan. Dan posisi anak dalam keluarga pun sesungguhnya ada banyak itu ya. Ada yang disebut sebagai anak kandung, kemudian anak angkat, anak ideologis, yang masing-masing memiliki karakter dan kadar ikatan yang berbeda-beda ya. Anak kandung memiliki ikatan yang bersifat biologis dengan orang tuanya, dengan salah satu atau dengan kedua orang tuanya. Kemudian anak angkat tidak memiliki hubungan ideologis, tetap tidak memiliki hubungan yang bersifat biologis dengan orang tuanya, tetapi secara hukum dinyatakan ia sebagai anaknya ya, meskipun secara biologis itu lahir dari rahim yang berbeda ya. Kemudian yang ketiga ada anak ideologis. Nah, anak ideologis itu apa? Ya, anak ideologis itu ya secara nasab ya, secara genetik tidak ada hubungan, kemudian secara di kakak pun juga tidak ada, secara hukum tidak ada, tetapi memiliki visi yang sama, memiliki garis ideologi yang sama. Jadi misalkan anak ideologis biasanya digunakan untuk konteks-konteks pemikiran ya, konteks-konteks pemikiran. Seorang kiai dengan santrinya, santri itu adalah anak ideologis dari kiainya. Seorang guru dengan muridnya, murid yang mengikuti jalan gurunya itu adalah murid yang menjadi anak ideologis bagi gurunya gitu ya. Dalam keluarga besar, dalam sebuah keluarga besar gerakan yang mereka hidupi. Oke, itu anak dalam keluarga. Kemudian anak yang berkualitas itu seperti apa? Jadi bagaimana keluarga itu menginginkan anak yang baik itu seperti apa? Apa konsepsi keluarga yang baik menurut agama? Dalam agama, dalam Islam misalnya, menyebut anak yang berkualitas itu sebagai dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyah itu artinya keturunan, thayyibah itu artinya yang baik. Thayyib itu artinya baik. Bukan yang ini ya, dua lebaran tidak pulang itu itu bang thayyib namanya ya. Jadi dzurriyyah thayyibah adalah keluarga yang baik, keturunan yang baik ya, keturunan yang berkualitas. Lalu apa parameter keturunan yang baik itu apa? Parameter yang pertama adalah memiliki nilai agama dan moral yang kokoh ya. Seorang anak yang baik adalah anak yang memiliki pengetahuan, memiliki kesadaran keimanan, keagamaan yang kokoh, yang lagi kuat. Demikian juga struktur moral dan dalam diri anak tersebut itu kokoh. Maka ini disebut sebagai anak yang berkualitas atau dzurriyyah thayyibah. Yang kedua, memiliki fisik yang sehat. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa dalam dimensi manusia itu ada yang disebut sebagai nafas. Ya, kemudian ada yang disebut sebagai jasad, kemudian ada yang disebut sebagai ruh ya. Prinsipnya adalah anak tersebut memiliki nafas yang sehat, memiliki jasad yang sehat. Nafas yang sehat diindikasikan dengan nilai-nilai agama yang kuat, nilai moral-moral yang kuat, kemudian jasad yang kuat diindikasikan dengan fisik yang sehat. Kemudian kognitif yang berkembang itu terkait dengan kognitif yang berkembang ini terkait dengan apa? Dimensi ini ya, dimensi batin dari anak tersebut ya. Dimensi batinnya itu berkembang. Kemudian kemampuan bahasa berkembang, itu juga nafasnya juga berkembang. Nah, kemudian sosial emosionalnya juga berkembang. Sisi emosional berkembang ini artinya nafasnya itu memiliki kemampuan untuk berkembang secara optimal dan memiliki jiwa seni yang juga terus berkembang. Jadi ini adalah catatan-catatan atau kriteria-kriteria anak yang sehat, anak yang berkualitas atau bagian dari dzurriyyatan thayyibah. Keluarga dzurriyyah itu artinya keturunan, thayyibah itu artinya baik, dzurriyyatan thayyibah,
keluarga atau keturunan yang baik. Baik. Kemudian peran anak keluarga. Apa sih peran anak dalam keluarga? Dalam konteks agama nih ya, dalam konteks agama apa peran anak dalam keluarga? Yang pertama, melanjutkan regenerasi. Ya, regenerasi. Penting ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa nafsu atau syahwat itu tidak selamanya negatif. Syahwat itu justru positif. Kenapa? Karena syahwat itu berasal dari jasad, kecenderungan yang berasal dari jasad yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jasad tersebut itu bisa hidup dan berkembang, termasuk berkembang biak. Maka syahwat seksual itu hal yang positif sebetulnya ya, jangan dianggap negatif. Bayangkan kalau seluruh umat manusia di dunia ini tidak ada yang memiliki syahwat seksual, maka Homo sapiens itu akan jadi cerita saja, tinggal sejarah. Kenapa? Karena regenerasinya tidak ada. Nah, anak itu adalah salah satu instrumen penting dalam proses regenerasi umat manusia. Ini ya, tidak hanya umat manusia, tapi juga regenerasi dalam keluarga itu juga bagian dari peran yang dijalankan oleh anak. Maka sesungguhnya anak itu memiliki peran yang penting, karena masa depan umat manusia itu salah satunya ya dipegang oleh bagaimana anak-anak kita itu. Kemudian peran yang kedua adalah mengikat anggota keluarga. Mengingat anggota keluarga itu bagaimana maksudnya? Begini, mungkin Anda pernah mendengar ya cerita-cerita tentang bagaimana hubungan antara suami istri yang kurang harmonis, kemudian bagaimana hubungan antara keluarga batih dengan keluarga besarnya yang kurang harmonis gitu kan. Tapi karena di situ masih ada anak, maka anak itu akan berperan sebagai pengikat di antara seluruh anggota keluarganya untuk tetap bertahan dalam satu bahtera rumah tangga. Anda kalau main ke ke pengadilan agama misalkan di tempat beberapa keluarga yang ingin menyudahi hubungan keluarga mereka, itu seringkali bisa didamaikan ketika mempertimbangkan anak. Gitu kan. Karena apa? Karena dalam kondisi keluarga yang bubrah, broken home, itu yang jadi korban pertama kali adalah anak gitu kan. Dan semua orang tua sesungguhnya sadar itu. Maka biasanya kalau orang tua yang keluarga yang diambang krisis gitu ya, ketika diingatkan tentang masa depan anaknya, itu seringkali mereka akan mengurungkan niat mereka untuk menyudahi hubungan keluarga tersebut ya. Peran yang ketiga adalah mengembangkan peran kemaslahatan. Oke, ini terkait dengan fungsi manusia ya, yang kemarin ya, bahwa fungsi manusia itu salah satu diantaranya adalah fungsi untuk mewujudkan kemaslahatan di muka bumi ini. Dalam bahasa Islam disebut sebagai khalifatullah fil ard. Ya, nah peran ini disarankan tidak hanya manusia, orang dewasa, tapi juga anak. Kenapa? Karena anak lah yang ke depan yang akan menjalankan peran-peran ini ketika yang dewasa sudah uzur, sudah meninggal dunia. Maka menjalankan peran kemaslahatan inilah yang ditunaikan oleh sang anak. Yang keempat adalah melanjutkan perkembangan agama. Kita tahu bahwa agama itu apa toh? Agama itu adalah, kemarin kita bahas ya, pengertian definisi agama itu apa. Agama itu kan sesuatu yang dipeluk, sesuatu yang diimani, dan itu bersifat terus menerus dan dari generasi ke generasi. Nah, agama itu juga begitu. Agama itu akan berkembang jika memiliki generasi yang baik gitu ya. Kalau suatu agama itu tidak memiliki generasi yang baik, tidak mampu menumbuhkan generasi agama yang baik, maka agama tersebut itu akan hilang. Ya, kita tahu mesti ada banyak agama-agama kuno yang musnah. Kenapa? Karena tidak ada lagi pengikutnya. Agama-agama tertentu ya, agama-agama primitif itu kan menjadi hilang. Kenapa? Ya karena generasinya nggak ada. Ya, tidak ada anak-anak yang meneruskan tradisi agama mereka, sehingga menjadi hilang. Maka peran anak dalam konteks keluarga ya salah satu diantaranya melanjutkan perkembangan agama. Kalau dalam agama Islam ya, anak itu adalah pelanjut tradisi tauhid. Ya, tradisi tauhid itu ada di tangan anak-anak. Kenapa? Karena kelaknya kan mereka melanjutkan ajaran agama. Lalu tugas orang tua apa? Ya, tugas orang tua apa dalam konteks agama tadi ya? Dalam konteks yang tadi itu, maka tugas yang orang tua yang pertama adalah membekali anak dengan bekal jasmani dan bekal rohani. Jadi tugas yang pertama adalah memberikan bekal kepada anak dalam hal jasmani dan hal rohani. Ya, membekali jasmani berarti kita memberikan makan, memberikan hak hidup, memberikan hak tumbuh dan berkembang kepada anak tersebut. Ya, kemudian membekali pada aspek rohani berarti membekali pada aspek psikis, kejiwaan, ya pendidikan, ya kemudian pengajaran dan segala macamnya. Pendidikan,
termasuk pendidikan ya. Hak kesehatan itu juga masuk jasmani dan rohani. Yang kedua, selain membekali, yang kedua adalah memberikan pendampingan ya, mendampingi proses ya, mendampingi proses tumbuh dan berkembangnya anak. Ini ya, mendampingi proses dan tumbuh kembangnya anak. Anak itu kan sesungguhnya ya berkembang ya, dari kecil kemudian dia menjadi besar, tumbuh ya, berkembang pada aspek psikis, kejiwaannya, pada aspek kognitifnya. Nah, peran orang tua mendampingi semuanya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengantarkan anak tersebut hingga akil balik. Proses pendampingan ini sesungguhnya dalam konsepsi Islam misalnya ya, itu sampai kapan orang tua berkewajiban untuk mendampingi anaknya? Sampai ya akil balik. Sampai kapan orang tua itu wajib nafkahi anaknya? Sampai akil balik. Sampai kapan orang tua itu bertanggung jawab pada anaknya? Sampai akil balik. Kalau anak tersebut sudah akil balik, maka ya semua tindakan yang dilakukan anak tersebut itu sudah menjadi tanggung jawab anak tersebut. Dalam konsepsi Islam, anak yang sudah akil balik maka dia disebut sebagai mukallaf, yang dianggap mampu untuk bertindak hukum. Nah, karena dia mampu bertindak hukum, maka dia disebut sebagai cakap hukum. Nah, karena cakap hukum, maka setiap ada tindakan hukum yang mereka lakukan, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut. Ya, mau jual beli, silahkan. Mau transaksi apapun, silahkan. Tapi dia harus bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan itu. Mau beli motor, silahkan. Kalau anak udah dewasa, kalau anak kecil kan mau beli motor gak boleh. Bolehnya beli permen, boleh ya. Kalau anaknya sudah dewasa, sudah cukup umur, maka dia sudah bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ya. Ini tugas orang tua. Jadi prinsipnya adalah membekali anak agar anak tersebut sehat jasmani dan rohani, kemudian mendampingi proses pertumbuhan dan perkembangan anak, dan mengantarkan anak tersebut hingga akil balik. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.